Halo, selamat datang di Cakrapot, Cakrawikara Indonesia, episode 18. Halo, selamat bergabung di IG Live kita pada sore hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai kekerasan seksual dari perspektif agama Islam. Oke, di kesempatan kali ini kita akan live bersama mubadalah.id bersama dengan Kang Fakih. Oke, baik, ini dia. Halo Kang Fakih. Halo, Apa kabar, Assalamualaikum. Kang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Selamat kabar, sore. Kang Fakih? Di Sore. sini hujan lebat. Oh, tapi sinyal aman, Kang, di sana? Aman, aman, aman. Aman-aman, oke. Saya dari Depok, Kang. Aman sih sekarang, belum hujan. Tapi nggak tahu sore nanti. Biasanya juga hujan di sini. Ya, Oke, tapi kabar baik-baik aja, Kang? Sehat? baik, alhamdulillah sehat dan ini Oke, sudah alhamdulillah. siap Keluarga juga untuk sehat ya, Kang? cakra pod ya. Iya, Cakrapot, Cakrawikara Indonesia. Oke, ini kita sudah mulai bergabung, teman-teman kita semuanya. Jadi selamat datang di Cakrapot Cakrawikara Indonesia episode 18. Di sini kita akan membahas mengenai kekerasan seksual dari perspektif agama Islam bersama Kang Fakih atau nama lengkapnya adalah Fakih Abdul Qadir selaku founder dari mubadalah.id. Teman-teman semua, perkenalkan saya Afida dari Cakrawikara Indonesia. Pada hari ini kita akan bersama-sama nih berdiskusi tentang gimana sih kekerasan seksual dari perspektif agama Islam. Nah, sudah hadir bersama kita juga Kang Fakih. Selain menjadi founder dari mubadalah.id, kita juga mengenal Kang Fakih ini aktif di KUPI ya Kang ya, di Ya, Kongres Ulama Perempuan Indonesia. saya anggota Iya, Majelis terus Musyawarah. oh, oke. Anggota Majelis Musyawarah KUPI. Terus juga sekarang aktif mengajar sebagai dosen ya Kang ya di IAIN Syekh Nurjati dan juga Institut Studi Islam Fahmina. Nah, Kang Fakih ini juga pernah menempuh studinya S1 di Universitas Damaskus Syria, kemudian S2-nya di International Islamic University Malaysia, dan kemudian melanjutkan studi doktoralnya di Indonesian Consortium for Religious Studies UGM. Oke, ini sudah mulai banyak nih Kang yang bergabung sama kita nih Kang. Mungkin sudah Oke, penasaran nih gimana sih kita melihat kekerasan seksual dari perspektif agama Islam. Nah, jadi awalnya Cakrawikara Indonesia mengangkat tema ini karena kita juga melihat ya Kang, dinamika RUU TPKS juga RUU tindak pidana kekerasan seksual yang sampai sekarang juga masih dalam proses, di mana tanggal 18 Januari kemarin itu baru disahkan RUU TPKS sebagai inisiatif DPR. Dan kita tahu ada satu fraksi yang menolak, yaitu fraksi PKS. Alasannya pun juga karena bahwa RUU TPKS ini tidak cukup komprehensif untuk mengatur tentang kekerasan seksual, perzinaan, dan penyimpangan seksual, dan itu mereka anggap melanggar nilai-nilai Pancasila, budaya, dan agama. Dan di sini kita akan fokus terhadap bagaimana sih agama ini ya melihat RUU TPKS dan kekerasan seksual ini. Nah, kalau menurut Kang Fakih sendiri, gimana sih Kang Islam itu mendefinisikan kekerasan seksual? ya oke. Pertama begini dulu ya bahwa dinamika itu saya kira adalah manusia yang punya akal, punya pikiran latar belakang dan berbeda. Namun tentu saja dengan kita harus terus berproses bagaimana agar kita betul-betul menjadi manusia yang memberikan kebaikan, kemaslahatan. Istilahnya kan Islam rahmatan lil alamin, bagaimana kita menjadi anugerah kepada orang lain. Nah, pada konteks ini tentu saja kekerasan seksual tangan dengan visi Islam yang rahmatan lil alamin itu. Jadi kekerasan tentu saja kan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, di mana orang lain tersebut lalu merasa disakiti, apa namanya, menjadi korban, kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini tentu saja sangat bertentangan dengan visi Islam rahmatan lil alamin.
dan juga bertentangan dengan misi utama Nabi Muhammad yang sering kita hafal sebagai akhlakul karimah atau moralitas yang mulia, yang tinggi. Nah, moralitas itu kan kalau kita lihat hampir seluruh definisi secara umum adalah bagaimana kita berperilaku yang baik kepada orang lain. Nah, salah satu ulama, misalnya saya kutip ya Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'in, murid sahabat, itu ciri akhlakul karimah itu kan 3. Ini salah satu ulamanya. Misalnya, yang pertama adalah bastul wajhi, wajah kita ceria, tidak mudah cemberut misalnya kepada orang lain. Tentu saja cemberut kalau dalam kondisi tertentu boleh saja, tapi cemberuti orang lain itu tidak akhlakul karimah. Lalu kemudian badlul ma'ruf, berbuat kebaikan. Yang ketiga adalah kaful adha. Kaful adha itu menghindari untuk tidak menyakiti orang lain. Jadi kekerasan seksual secara prinsip, secara visi, secara misi, itu tentu saja bertentangan dengan Islam. Jadi karena itu saya kira seluruh upaya yang diinisiasi oleh siapapun, baik individu, lembaga, apalagi negara, dalam hal ini RUU TPKS, harus kita dorong, kita apresiasi agar dia menjadi menjadi kekuatan atau menjadi media yang memungkinkan kita bisa mengimplementasikan prinsip tadi, rahmatan dan akhlakul karimah, melalui tidak melakukan kekerasan seksual dan melindungi orang-orang yang menjadi korban dan memastikan atau membuat jera orang-orang yang menjadi pelaku agar tidak melakukan kembali. Gitu, Mbak Afif. Oke, berarti memang di Islam ini ya jelas tidak, kita itu agama yang, saya rasa semua agama ya, bukan hanya Islam saja yang akan menentang keras adanya kekerasan, termasuk kekerasan seksual, termasuk di Islam ini yang tadi sudah dijelaskan oleh Kang Fakih bahwa dengan kita mendorong RUU TPKS, dengan kita menolak adanya kekerasan seksual, berarti kita adalah menerapkan prinsip-prinsip dari Islam itu sendiri justru. Ya, bukan kebalikannya. Kan arti Islam itu adalah silmun salam, damai, aman, dan tidak terganggu oleh apapun, nanti baik spiritual tentu saja, lalu fisik. Artinya kekerasan itu secara by name saja itu sudah bertentangan dengan Islam itu sendiri. Segala bentuk kekerasan, pemaksaan, apalagi keburukan, tindakan-tindakan yang menyakiti, menyiksa, itu semua adalah bertentangan dengan Islam itu sendiri. Ya, belum lagi kalau kita baca visi, misi, dan berbagai ayat Quran maupun hadis. Ya, saya kira sebagai sebuah kejahatan atau kezaliman, kekerasan seksual itu saya yakin diamini oleh semua umat Islam. Nah, perbedaan itu bukan dalam konteks apakah kekerasan itu sesuai atau tidak sesuai dengan Islam, tapi cara memandang ini paling begitu. Oke, baik Kang Fakih. Sangat jelas sekali ya tentang gimana sih Islam ini mungkin kemudian melihat tentang kekerasan atau kekerasan seksual ini. Kemudian nih Kang Fakih, kalau kita melihat perjalanan RUU TPKS ini kan ada berbagai jenis kekerasan seksual di dalamnya ya. Mungkin awalnya 15, kemudian dipangkas jadi 9, kemudian sekarang mungkin menjadi 5 jenis. Nah, jenis kekerasan seksual mungkin yang banyak kita lihat kan, mungkin kalau dalam rancangan undang-undang ada pelecehan, kemudian ada pemaksaan kontrasepsi, dan lain sebagainya, eksploitasi seksual. Nah, kalau dalam Islam sendiri, sebenarnya jenis kekerasan seksual yang dikenal dalam Islam tuh apa aja sih, Kang? Ya, tentu saja jenis kekerasan seksual mengalami perkembangan sesuai dengan konteks peradaban umat manusia. Sama kayak menghormati orang tua, itu kan polanya, modelnya ya berkembang. Kalau dulu menghormati orang tua misalnya cukup dengan memberi kurma, sekarang kan nggak cukup. Jadi kekerasan seksual tentu saja mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan peradaban. Jadi Islam yang diadres awalnya kekerasan saja, kekerasan dalam bentuk apapun. Jadi kekerasan itu merupakan kemudorotan, keburukan yang semua semua tidak setuju ulama itu. Itu salah satu bentuk mafsadah istilahnya.
Nah, bentuk kekerasan itu macam-macam, salah satunya seksual. Kalau yang awal itu kan ya pemaksaan, misalnya pemaksaan dalam konteks orang untuk menikah. Pemaksaan pernikahan itu kekerasan yang tidak direstui oleh Islam. Tapi kemudian karena perkembangan zaman, kita punya internet, kita punya kontrasepsi, kita punya dan lain-lain, akhirnya kan ya jenis-jenisnya tentu saja akan mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan konteks itu sendiri. Jadi termasuk dalam pernikahan misalnya itu pemaksaan hubungan intim dalam pernikahan adalah kekerasan dari pemaksaannya itu sendiri misalnya. Dan ini sebagai sebuah kesadaran itu tentu mengalami perkembangan gitu loh. Tetapi bahwa prinsip orang harus memberikan kenyamanan kepada orang lain itu ada dalam Islam. Misalnya dalam pernikahan itu kan ada istilah muasyarah bil ma'ruf, bahwa suami istri itu harus saling berbuat baik. Nah, memaksa istri misalnya untuk berhubungan intim itu kan bukan bagian dari muasyarah bil ma'ruf. Tetapi dulu orang memandang istri itu milik suami. Sehingga ketika sudah menikah, asumsinya ya terserah suami mau diapakan gitu loh. Nah, ini kan apa namanya, cara pandang yang kemudian berkembang bahwa oh tidak, dalam Islam itu kan menikah itu bukan hanya suami yang ingin dapat sakinah, tetapi bahasa Qur'annya kan apa namanya, bainakum, di antara laki dan perempuan, di antara suami dan istri. Atau bahasa Quran lain, hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna, bahwa suami adalah pakaian bagi istri, istri adalah pakaian bagi suami. Cuma dulu belum terumuskan bahwa memaksa hubungan intim itu melanggar prinsip-prinsip Al-Quran ini. Belum terumuskan secara jelas. Tetapi inti pemaksaan misalnya, karena dulu banyak orang mengasumsikan ya istri itu milik suami gitu. Lalu yang disebut dengan apa namanya, akad nikah, akad yang membuat suami lalu halal, itu suami yang dapat halal, suami yang dapat sakinah, suami yang dapat bahagia. Nah, sehingga akhirnya si istri harus menuruti, mengikuti, dan melayani gitu loh. Nah, dengan demikian maka orang berpikir kalau sudah halal ya sudah nggak ada lagi pemaksaan gitu loh. Padahal dalam hal yang halal itu masih ada pemaksaan ketika salah satu pihak yang menikmati, yang lain malah tersakiti. Nah, nikah itu kan bukan untuk yang satu menikmati, yang satu tersakiti, tapi saling menikmati. Bahasa Qur'annya muasyarah bil ma'ruf. Jadi jenis-jenisnya tentu saja mengalami perkembangan. Dulu mungkin belum diadres, tetapi dengan melihat perkembangan kesadaran orang, perkembangan teknologi, peradaban, konteks, di mana orang sadar bahwa pengetahuan misalnya adalah penting, pendidikan itu penting, maka bisa jadi kekerasan ketika orang menghalangi untuk mengikuti pendidikan misalnya. Dan itu wajar. Jadi dalam konteks Islam itu namanya tatbiqi, ijtihad tatbiqi. Jadi ijtihad untuk menerapkan konsep-konsep dasar. Jadi mengikuti perkembangan, lalu jenis-jenisnya sangat mungkin untuk terbuka, dan yang penting adalah bagaimana dua belah pihak itu tidak menimbulkan kesakitan baik fisik maupun psikis dengan basis seksual. Nah, kalau menimbulkan kesakitan, menimbulkan kekerasan, nah itu bisa didefinisikan sebagai sebuah kekerasan yang dalam bahasa umum di hadisnya la dororo wala diror. Kita tidak boleh melakukan kekerasan kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Gitu, Mbak. Oke, jelas sekali ya Kang ya, bahwa kekerasan seksual memang terus berkembang ya, dari waktu ke waktu, dari setiap zaman. Kemudian kalau misalnya tadi juga Kang Fakih mengadres bahwa perkosaan itu bukan cuman perkosaan yang ketika dilakukan oleh orang lain, tapi juga bisa terjadi di dalam hubungan perkawinan ya Kang. Atau berarti perkosaan dalam perkawinan itu marital rape, dan itu jelas ada gitu, bahwa marital rape ini beneran bentuk kekerasan seksual, beneran bagian dari hal yang sebenarnya ini dilarang juga dalam Islam, karena yang tadi juga Kang Fakih sudah katakan bahwa menikah itu kan kedua belah pihak ya, saling menikmati, dan itu tidak boleh menimbulkan kesakitan atau kekerasan kepada orang lain maupun diri sendiri. Nah, terus Kang, kalau kita membahas tentang akhir-akhir ini mungkin ramai juga ya mungkin di sini
teman-teman yang di sini juga menyimak bahwa akhir-akhir ini lagi rame Ustazah Oki ya mengatakan bahwa KDRT itu menceritakan KDRT itu adalah bagian dari aib karena kita membuka aib suami. Nah, kalau kita melihat KDRT ini kan perkosaan dalam perkawinan ya, mungkin bagian juga dari KDRT. KDRT secara seksual, menyakiti secara seksual. Nah, kalau kita berbicara hal ini, apakah kekerasan seksual itu aib, Kang? Atau kita berbicara tentang kekerasan seksual itu aib? Gimana nih, Kang? Yang jelas kekerasan seksual adalah pidana. Yang jelas adalah perbuatan jahat, adalah perbuatan zalim yang tidak direstui oleh norma agama apapun termasuk Islam. Nah, apakah mau didefinisikan aib atau tidak, mungkin nanti terserah masyarakat, karena ada yang mendefinisikan aib itu sesuatu yang tidak baik diceritakan, padahal bisa jadi itu nggak masalah secara pribadi. Gitu. Ada yang bilang begitu. Dan ketika itu kejahatan, ketika itu keburukan, ketika itu tindakan-tindakan yang menyakitkan orang lain, itu tentu saja perlu dihilangkan. Jadi menceritakannya itu dalam konteks menghilangkan, nggak bisa dibilang aib. Menceritakan keburukan orang lain yang itu punya relasi kepada orang lain, artinya keburukannya itu berdampak kepada orang lain, itu tentu harus kita upayakan bersama agar tidak terjadi. Istilah di Islamnya kan kezaliman. Jadi tindakan buruk yang berdampak kepada orang lain itu kezaliman, dan kezaliman ini harus dibuang, harus dihapuskan, baik dengan cara menolong yang dizalimi maupun menolong yang zalimnya. Menolong yang zalim dengan cara, kata Nabi, memegang tangannya agar tidak lagi melakukan kezaliman, menghukum ketika itu sudah terbuktikan dan lain sebagainya. Jadi menceritakan sesuatu yang yang itu anggaplah buruk misalnya, dan dengan maksud agar tidak terjadi lagi, agar terlindungi korban, agar pelaku tidak melakukan lagi, saya kira itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar, bukan aib. Amar ma'ruf tentu saya cara-caranya yang perlu kita bicarakan bersama, bagaimana agar betul-betul efektif, betul-betul dan lain sebagainya. Karena takutnya kan caranya itu justru menimbulkan kezaliman lebih buruk lagi takutnya gitu ya. Nah ini soal strategi bagaimana melakukan, tetapi pada prinsipnya ketika tindakan-tindakan itu menyakiti atau berdampak kepada orang lain, berdampak kepada keburukan terhadap orang lain, maka tentu semua kita punya kewajiban untuk memastikan itu tidak terjadi lagi, dan korbannya tentu harus dilindungi agar dia tidak menjadi korban lagi atau dipulihkan. Oke. Adem sekali sih Kang saya dengar jawaban ini. Karena kan dari kemarin tuh rame banget ya Kang ya tentang hal ini, terus trending topik juga di Twitter tentang apakah aib seperti ini, lalu membawa tentang agama. Dan di sini Kang Fakih menyampaikannya dengan sangat jelas, dan saya adem banget sih Kang dengernya bahwa ya utamanya itu ya kita perlu menolong korban, memastikan bahwa hal itu tidak terjadi lagi. Bukan justru kita melindungi pelaku dan korban terus ada di lingkaran-lingkaran KDRT. Itu adalah hal yang seharusnya kita udahlah stop lah, jangan ada KDRT lagi dalam bentuk apapun. Itu sangat jelas sekali Kang Fakih, terima kasih banyak. Oh ya, ini teman-teman, ini udah mulai rame juga nih di komen. Silahkan ya, kalau misalkan ada pertanyaan juga langsung ditanyakan saja, tidak apa-apa. Selagi saya juga ini masih ada pertanyaan nih untuk Kang Fakih, karena diskusinya juga makin seru juga nih, Kang. Nah, di sini, kalau kita juga lihat nih Kang, RUU TPKS kan ada ya beberapa kelompok masyarakat itu yang menolak dengan dasar alasan agama, khususnya Islam, karena juga tidak bisa dipungkiri kita di Indonesia mayoritas agama adalah ya agama Islam. Nah, yang saya ingin tanyakan nih Kang, kenapa sih narasi di masyarakat yang menolak RUU TPKS karena alasan agama itu quote-unquote ya lebih kencang dibandingkan narasi bahwa ya Islam itu menjunjung tinggi martabat manusia, Islam itu menghormati perempuan.
dan mendorong penghapusan KS. Kenapa sih narasi yang menolak itu mungkin di masyarakat ya lebih kencang gitu kan? Ya, ada dua hal ya. Pertama, refleksi kita ke dalam. Yang kedua, tentu saja konteks, kondisi, dan kesadaran masyarakat secara umum dalam hal ini adalah rakyat pada umumnya atau manusia pada umumnya. Kalau ke dalam kan bisa jadi komunikasi publik, komunikasi psikologis kita itu tidak menyentuh kesadaran masyarakat secara umum. Misalnya soal RUU TPKS-nya soal hak individu, hak tubuh, dan lain sebagainya, yang itu dalam kesadaran masyarakat lebih banyak soal keluarga, lebih banyak soal hak masyarakat, bagaimana saling tolong menolong dan lain sebagainya, soal bagaimana martabat keluarga akan hancur atau tidak gitu loh. Itu yang menjadi kesadaran kebanyakan orang. Nah, dalam konteks ini teman-teman yang menolak itu kan menggunakan logika-logika itu yang tentu saja ini adalah logika dasar dalam Islam juga, untuk menjaga keluarga, menjaga masyarakat gitu. Dan akhirnya mudah diterima ketika dibilang RUU TPKS akan menghancurkan keluarga, akan membuat perempuan berani melaporkan apapun, sehingga mudah terjadi perceraian. Lalu anak kalau sudah bercerai, porak-poranda, tidak bisa terdidik. Nah, ini hal-hal yang mudah menyentuh masyarakat secara umum, dan karena itu penerimaannya lebih baik. Nah, sementara komunikasi kita itu kebanyakan soal hak individu. Kita berhak loh untuk terbebas dari kekerasan. Kita berhak sebagai perempuan, dan hak individu ini belum menjadi kesadaran secara umum di kita. Nah, karena itu kalau kami di Kongres Ulama Perempuan, komunikasinya yang menggunakan komunikasi keluarga juga, bahwa RUU TPKS ini datang hadir untuk melindungi keluarga, untuk memastikan keluarga itu tetap harmoni, keluarga tetap tahan, punya daya tahan, punya ketahanan, punya kesejahteraan, kemaslahatan, sakinah. Indikasinya apa? Ya kita bilang gampang indikasinya. Begitu ada kekerasan seksual terjadi dalam sebuah keluarga, baik sebagai korban atau sebagai pelaku, maka keluarga itu akan goyang langsung tuh, goncang. Ada yang malu, ada yang bingung, ada yang harus kemana, harus seperti apa. Itu kan jelas sekali ketika sudah salah satunya goyang, baik anak, istri, atau yang lain, maka akan susah untuk memiliki keluarga yang sakinah, yang terlindungi dan lain sebagainya. Nah, karena itu agar supaya ini tidak terjadi, kita perlu RUU TPKS. Jadi RUU TPKS itu hadir justru untuk melindungi keluarga, bukan sebaliknya, untuk memastikan keharmonisan, kebaikan, kemaslahatan yang dicita-citakan oleh banyak orang. Jadi salah satu unsurnya tidak ada kekerasan. Nah, karena kekerasan itu akan membuat trauma. Kalau sudah salah satu anggota keluarga trauma, maka dia tidak akan muncul lagi cinta kasih. Tidak akan lagi muncul keinginan, kebersamaan, apalagi. Itu akan sulit. Selamanya salah satu akan mengalami trauma, sementara mungkin pelakunya kalau sampai ketahuan juga akan kebingungan dan lain sebagainya, dan akhirnya tidak tercipta cita-cita atau keinginan, harapan keluarga atau ketahanan keluarga, kebahagiaan keluarga, sakinah, mawaddah itu. Nah, saya pikir itu dalam konteks internal ya. Dalam konteks eksternal ya tentu saja ada banyak hal ya, misalnya media sosial, bermain ceramah kemana-mana, menggalang dan lain sebagainya, yang itu menggunakan betul-betul psikologi publik yang masih menjadi pikiran mainstream hampir seluruh warga negara Indonesia, bahkan yang saya dengar sih termasuk juga di dunia lain, di barat, di Eropa itu, kalau kata aku lupa saya namanya, soal kesadaran manusia itu terkait dengan moral foundation itu. Jadi moral foundation manusia itu termasuk di Eropa, di Amerika itu, yang paling utama bukan right, bukan liberty, tapi justru adalah sincerity itu masih masuk.
kemudian apa namanya, caring juga itu masih utama. Ada lima moral foundation yang juga dianut oleh hampir seluruh manusia. Jadi karena itu komunikasi publik kita penting untuk memastikan bahwa apa yang kita upayakan, yaitu RUU TPKS misalnya, hadir untuk membuat warga negara, bangsa, umat, masyarakat itu menjadi lebih baik secara dalam konteks relasi. Tidak melakukan kekerasan, tidak memaksa orang lain, akhirnya mudah mudah kerjasama, mudah percaya pada orang, percaya diri dan lain sebagainya. Nah, salah satunya dengan meminimalisir, syukur-syukur bisa menghapuskan segala bentuk dan jenis kekerasan seksual. Oke, iya sih. Bener banget sih kan. Kalau kita bicara tentang kekerasan seksual ini dari perspektif agama, akan dibutuhkan semacam cara penyampaian yang bisa diterima publik lebih mudah kali ya. Karena juga agama ini kan, isu agama ini mungkin sensitif juga ya kalau misalkan di Indonesia membahas tentang apalagi kekerasan seksual, perlu dibutuhkan semacam keterampilan komunikasi atau gaya bagaimana cara penyampaian yang benar agar lebih mudah diterima masyarakat juga untuk memahami sebenarnya kalau kekerasan seksual ini tidak boleh, dan RUU TPKS itu bukan justru adalah kemudian kita uh, merusak ketahanan keluarga. Ya, Balik lagi nih Kang, ketahanan keluarga. Padahal kan ketahanan keluarga itu ya harusnya ketika satu sama lain itu tidak melakukan kekerasan ya Kang ya. iya, Satu iya, sama lain justru saling melindungi. iya. Kalau ada salah satu Hmm. pelaku atau satu korban, itu sudah tidak bisa lagi disebut ketahanan keluarga. Keluarga sudah Iya, mudah untuk rapuh, mudah untuk hancur, mudah untuk itu sudah. Kekerasan seksual adalah basis, karena basisnya kan bagaimana orang saling memahami, saling mengenal perasaan orang lain, berhati-hati dalam bertindak, berkata, sehingga tidak menyakiti dan tidak tidak mudah melakukan kekerasan tentu saja. Dan RUU TPKS ini kan media untuk itu, untuk kita mengarah ke situ. ya, betul. Setuju banget sih Kang. Aku sepakat banget sih dengan hal ini. Uh, Ternyata memang kalau di masyarakat kita ya, kalau berarti narasi yang perlu dibentuk ya narasi bersama, narasi komunal ya, bukan yang individual satu-satu. Kita mungkin masih benar-benar yang satu ini, masih kelompok gitu loh melihatnya. Adalah keluarga berarti. Terus nih Kang, kalau kita membahas kekerasan seksual juga nih Kang, dan RUU TPKS juga ya, ini kan suka dikaitkan dengan perzinahan nih Kang. Nah, sebenarnya kekerasan Dengan apa seksual tadi? dan Sorry? perzinahan, Oke. Okay. perzinahan. Ya. Nah, kekerasan seksual dan perzinahan itu sebenarnya itu tuh gimana sih Kang Islam melihatnya, ada apakah kedua hal itu berkaitan atau justru ya beda? Ya, kekerasan seksual sama perzinahan itu bisa ketemu, bisa tidak. Karena substansinya berbeda, tetapi bisa ketemu, tapi juga bisa tidak ketemu. Karena kalau perzinahan itu kan segala hubungan intim di luar pernikahan. Kalau kekerasan adalah segala tindakan yang menyakiti orang lain. Itu kekerasan. Nah, dalam perzinahan ada kekerasan, ada tidak kekerasan. Jadi kalau suka sama suka, ya bukan kekerasan seksual, tapi bisa perzinahan. Itu masuknya kan asusila. Kalau dalam konteks undang-undang bisa jadi ya. Dan itu tentu saja diharamkan dalam Islam. Tetapi RUU TPKS ini berbicara tentang kekerasan yang bisa terjadi pada hubungan yang halal maupun hubungan yang haram. Jadi kekerasan-kekerasan ini yang ditangani atau dikelola melalui Undang-Undang RUU TPKS. Nah, kalau perzinahan kan hubungan intim yang tidak halal atau di luar pernikahan, dan itu ya bisa dikelola dengan undang-undang lain kalau ada dan spesifik, atau dengan cara pendidikan, kebudayaan, agama dan lain sebagainya. Jadi RUU TPKS tentu saja bukan berarti setuju, tetapi tidak menyasar karena beda substansi gitu loh, beda karakter,
Tapi bisa ketemu, bisa tidak. Karena banyak juga terjadi kekerasan dalam pacaran, kekerasan dalam... Jadi tidak semua yang diasumsikan hubungan suka sama suka, itu 24 jam kali 7 kali 12 kali berapa tahun, itu semua suka sama suka, belum tentu juga. Banyak sekali hubungan-hubungan yang kesannya adalah suka sama suka, misalnya pacaran, itu juga mengalami kekerasan yang bertubi-tubi dan banyak, bahkan perkosaan dan lain sebagainya. Jadi kekerasan seksual ini menyasar segala tindak kekerasan, baik dalam hubungan yang dilarang dalam agama, yaitu perzinahan misalnya, atau hubungan yang juga dibolehkan dalam agama gitu loh. Misalnya hubungan pertemanan kan boleh, bukan hubungan pacaran dalam arti hubungan zina ya. Nah, dalam berteman seseorang melakukan kekerasan, ya tetap dilarang. Kan teman misalnya melakukan catcalling atau zina atau apa, itu kan kekerasan seksual dan dia nggak ada hubungan zina dengan, dan hubungan pertemanan kan halal, boleh. Tetapi kalau kekerasan ya itu diatur oleh undang-undang ini kalau terjadi kekerasan. Misalnya hubungan antara dosen sama mahasiswi. Kalau tidak ada pacarannya, itu kan hubungannya halal. Halal dalam arti ya boleh kan mengajar, kan boleh mengajar, hubungan dosen dan murid. Nah, begitupun hubungan suami istri, halal dalam arti hubungan intimnya tidak menafikan atau tidak, jadi kehalalan hubungan intim itu tidak membuat serta-merta segala tindakan buruk jadi halal gitu, tidak. Jadi dalam Islam tetap ada halalan, ada toyiban, ada ma'rufan. Halal itu kan hanya sekedar boleh, tetapi setelah boleh itu tindakan Anda menyakiti atau tidak, tindakan Anda membuat kenyaman atau tidak gitu. Nah, itu toyiban ketika tindakan Anda menghadirkan kebaikan kepada diri. Ma'rufan ketika tindakan Anda itu memperhatikan perasaan orang lain. Makanya bahasa Quran mu'asyarah bil ma'ruf. Itu tingkat tinggi itu relasi suami istri dengan bahasa mu'asyarah bil ma'ruf dalam Al-Quran itu. Suami istri itu harus mu'asyarah bil ma'ruf. Mu'asyarah itu artinya saling memperlakukan bil ma'ruf dengan kepatutan. Patut itu harus memperhatikan orang lain gitu. Nah, karena itu ya tindakan kekerasan walaupun itu halal hubungannya ya tetap haram kekerasannya. Walaupun hubungannya halal, yaitu suami istri, atau relasinya halal, guru murid gitu loh. Jadi guru sama murid boleh mengajar, tetapi tidak boleh melakukan kekerasan gitu loh. Menipu misalnya, dengan asumsi dia lebih tahu, dia lebih paham, melindungi, tapi pada akhirnya bukan melindungi, tapi mempecundangi misalnya. Nah, itu kan yang disasar oleh RUU TPKS. Jadi kekerasan seksual tentu saja berbeda substansinya dengan perzinahan. Tapi mungkin ketemu karena banyak sekali relasi hubungan intim yang dilarang dalam Islam tapi terjadi kekerasan dan banyak. Nah, begitupun relasi yang dihalalkan juga sangat mungkin terjadi kekerasan karena manusia ini ya punya sifat baik, punya sifat buruk. Akan dengan kebaikannya akan didorong untuk berbuat baik, dengan sifat buruknya akan berpikir juga melakukan keburukan-keburukan kepada orang lain. Nah, karena itu perlu dikontrol agar supaya dia daya amar ma'rufnya, daya dorong berbuat baiknya tinggi, dan agar daya tahan untuk tidak berbuat buruknya juga tinggi. Nahi mungkar, salah satu pendorongnya adalah RUU TPKS. Gitu. Oke. Clear sih Kang, bahwa kekerasan seksual ini berbeda dengan perzinahan, yang mana berarti nih Kang, kalau misalkan kita melihat RUU TPKS, ya RUU TPKS sekarang draft yang terakhir ya, dengan tidak memasukkan, dengan tidak mencampur adukan kekerasan seksual dengan perzinahan, ya berarti adalah langkah yang tepat. Benar ya Kang ya, berarti hal itu? Ya benar. Jadi karena kekerasan seksual itu kan soal pelaku dan korban. Betul, setuju. Kalau perzinahan itu sangat mungkin pelaku dan pelaku gitu loh.
Artinya dua-duanya mau gitu loh. Itu pelaku dan pelaku yang nggak bisa didefinisikan dengan kekerasan. Nggak Ya, bisa. Jadi kalau definisi betul. kekerasan kan yang satu pelaku, yang satu korban. Nah kalau Ya, perzinahan itu sangat mungkin pelaku dan pelaku kalau tidak ada kekerasannya gitu. Nah kalau pelaku sama pelaku ya, yang nggak bisa didefinisikan pakai pakai RUU TPKS kekerasan seksual itu nggak bisa karena ya dia mau sama mau. Kalau mau sama mau itu tindakannya kan asusila dan dosa dan pakai pakai ukuran lain gitu loh. Karena kan ukurannya adalah bagaimana yang menyakiti, yang merusak gitu loh, yang dan lain sebagainya. Jadi ukurannya bukan ya, bukan apa namanya bukan dalam konteks relasi halal atau haram gitu, hubungan halal atau haram gitu. Jadi ya. keharamannya pada kekerasannya, bukan pada relasinya gitu, bukan kepada hubungannya gitu. Oke. Bener sih Kang, karena kalau misalkan kekerasan TPKS ini salah, ya anggaplah ada salah satu kebijakan atau undang-undang yang mengatur kekerasan seksual dan perzinahan sekaligus, yang itu justru bisa berpotensi mengkriminalisasi korban, karena ketika ada kekerasan seksual kemudian mungkin tidak terbukti bahwa itu adalah kekerasan seksual, korban justru bisa dikriminalisasi menjadi pelaku karena sudah dianggap melakukan perzinahan, dan ini justru makin membuat masyarakat ya mempertanyakan kepada undang-undang itu apakah benar-benar bisa melindungi korban kalau misalkan RUU TPKS ini mencampur adukan kekerasan seksual dengan perzinahan, karena ya tidak jelas nanti batasnya siapa korban siapa pelaku. Saya setuju sekali. Nah, Kang, kita udah hampir 40 menit nih ngobrol-ngobrol. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini Oke. saya bacakan. Ini ada pertanyaan nih Kang. Izin bertanya Kiai Fakih. Kenapa ya sebagian masyarakat lebih mudah membenci atau menstigma dibandingkan membela atau melindungi korban kekerasan seksual? Itu kenapa ya Kang? Ya, saya kira mungkin faktor pendidikan atau faktor pembiasaan, di mana kita itu sering, misalnya kalau konteksnya yang viral itu kan hal-hal yang buruk lebih viral dibanding hal-hal yang baik. Jadi di media itu yang dicari adalah berita yang membuat kontroversi. Kalau saya memarahin orang itu rame itu, gitu. Tapi kalau saya memuji kali, kalau saya bicara kebaikan sedikit, tapi kalau saya bicara keburukan akan ramai sekali. Dan orang sering tertantang untuk itu, adrenalin istilahnya. Jadi membenci itu kadang-kadang menuntut adrenalin, membuat kita udah deg-degan dan itu orang perlu itu. Sama kayak orang makan minum itu kan perlu sambal kadang-kadang. Sambal itu kan bikin pedas padahal. Tapi semua orang perlu. Nah ini atau merasa perlu. Nah dalam konteks relasi ini seringkali kita ditantang untuk menahan diri karena itu penting pendidikan, penting agama, penting itu untuk itu sesungguhnya. Nah, kalau agama akhirnya digunakan untuk membenci, ya itu salah orang yang menggunakan agamanya, karena agama itu hadir justru untuk membuat orang yang jadi cinta kasih, mudah memberi, mudah senyum. Tapi kalau pakai agama, isinya justru membenci, maka artinya nggak ada gunanya agama itu. Dia akan menjadi manusia yang tadi menggunakan struktur atau potensi buruknya terus menjadi buruk. Jadi itu adalah struktur manusia kita secara umum di mana kalau kata Al-Qur'an falahamaha fujuroha wa taqwaha. Jadi dalam diri manusia ini memang ada semangat untuk berbuat buruk dan ada semangat untuk berbuat baik. Nah, kita ingat Allah, kita beribadah, kita berzikir, itu tujuannya agar kita yang diingat adalah kebaikan, yang dilakukan adalah kebaikan, yang dianjurkan adalah kebaikan, rahmatan lil alamin dan akhlakul karimah. Sebagian besar orang memang ya wataknya begitu. Media sosial, kita tahu media sosial, nggak usah bicara agama lah, media sosial juga kan begitu. Bahkan orang pengen ya untuk kontroversi bunuh diri kadang-kadang hanya untuk kontroversi dia rekam dirinya gitu. Nah itu sisi-sisi buruk ke manusia yang kadang-kadang menciptakan adrenalin dan banyak orang lalu suka dengan itu karena ada banyak faktor, faktor di dalamnya, faktor di luarnya, adrenalin dan lain sebagainya, apalagi terkenal lalu dari dapat tepuk tangan dan lain sebagainya. Itu kira-kira ya jadi
Tentu saja banyak, karena itu kita harus terus-menerus untuk menyuarakan kebaikan, menyuarakan akhlakul karimah, agar menjadi bawah sadar. Nah, bawah sadar kita kan seringkali mudah tidak suka sama orang lain, tidak suka sama yang berbeda, takut sama yang tidak kita ketahui gitu. Itu kan terdidik, terlatih sejak kecil. Kalau dalam bahasa bahasa Islam itu al insanu adu ma jahilu. Jadi orang itu akan membenci, akan memusuhi sesuatu yang dia tidak ketahui. Jadi kadang-kadang karena tidak tahu RUU TPKS itu apa, lalu dia dapat berita-berita bahwa ini akan menyebabkan perzinahan, seks bebas, padahal dia nggak tahu. Nah itu akan mudah bikin hoax dan lain sebagainya. Nah, karena itu penting kita mengubah pengetahuan atau informasi menjadi betul-betul pengetahuan yang wisdom, pengetahuan yang bijaksana. Jadi informasi kan banyak nih, dari berbagai macam ya, dari ceramah orang, dari media, dari internet, dari buku, banyak sekali. Nah pertanyaannya bagaimana kita serap. Nah seringkali orang menyerapnya itu kan apa yang dia kenal saja, apa yang dia tahu saja, apa yang membuat dia nyaman dengan kebiasaannya itu, sehingga akhirnya tidak menemukan wisdom, tidak menemukan kebijakan-kebijakan yang akhirnya mudah sekali untuk membenci orang lain, orang yang berbeda, orang yang belum ditemuin, orang yang tidak diketahui gitu, dan lain sebagainya. Orang asing, kita tuh mudah sekali diajak untuk membenci orang asing, orang berbeda, dan lain sebagainya. Oke, Kang. Terima kasih untuk jawabannya. Ya, sebenarnya ya kalau dalam agama Islam ya, membenci itu jelas hal yang salah ya, Kang, ya, salah total. Karena Islam ya mengajarkan cinta kasih sebenarnya. Yang ini mungkin perlu kita juga sama-sama belajar ya, Kang, ya, bahwa untuk terus membela, melindungi korban kekerasan seksual, tidak justru kita membenci atau menstigma. Kemudian, Kang, ini ada pertanyaan lagi nih, Kang. Udah mulai ramai nih, Kang, yang nanya nih, Kang. Selain dosa, apa yang diberikan agama Islam di Indonesia untuk menjaga umatnya dari kekerasan atau pelecehan seksual? Ya kontrol, harusnya ada kontrol. Kalau dosa itu kan kontrol individual ya, kalau orangnya merasakan. Kalau tidak, nah perlu kontrol sosial. Kontrol sosial itu melalui keluarga, lalu melalui komunitas. Tentu komunitas memerlukan tokoh, elit. Nah ketika itu juga berkurang kontrol-kontrol itu, maka perlu negara. Nah kontrol negara itu melalui undang-undang, melalui aturan-aturan gitu loh. Karena banyak sekali orang itu tidak akan berbuat baik atau bermoral kalau tidak dipaksa oleh negara. Nah, karena itu dalam konteks ini negara menjaga hal-hal yang bersifat publik. Nah kalau moral-moral yang sifatnya individu kan susah, tapi kalau yang bersifat publik yang mengancam kehidupan bersama, itu yang justru harus betul-betul dikontrol oleh negara. Jadi dosa itu adalah dorongan internal agar seseorang menjauhi segala keburukan dan melakukan kebaikan. Tapi kadang dorongan internal tidak berfungsi, tidak berjalan. Nah, karena itu penting ada dorongan eksternal. Dorongan eksternalnya ya melalui keluarga, melalui masyarakat, melalui tentu saja negara. Reward and punishment itu juga salah satu kontrol agar kita semua terus berbuat baik dan meninggalkan perbuatan buruk. Oke, Kang. Jadi ya kalau kita lihat kekerasan seksual ini mungkin kalau dosa itu mungkin dari apa yang kemudian punishment ya jatuhnya ya, Kang, ya. Ketika kita melakukan kekerasan seksual, kemudian juga kita melihat bahwa ya kekerasan seksual, kalau kita membahas kekerasan seksual ada kita itu bermasyarakat, kita ini hidup gak cuma sendiri. Ketika kita melakukan kekerasan seksual ya justru itu bisa juga merugikan diri kita sendiri karena kita akan kemudian dijauhi orang, itu akan menjauhkan kita dari
hal-hal yang baik justru yang seharusnya bisa datang ke kita tapi nggak bisa ya karena kita melakukan kekerasan seksual. Ada berbagai jenis punishment yang mungkin akan datang ke kita ketika kita mungkin melakukan kekerasan seksual ya Kang ya. Nah, terus nih Kang, ada lagi pertanyaannya. Eh, Kang, boleh tolong nggak ya dibahas tentang kasus pemaksaan pernikahan yang pernah ada di pesantren? Pemaksaan pernikahan, Kang. Kalau kita bahas pemaksaan pernikahan, pemaksaan perkawinan. Ini tuh gimana sih, Kang? Jika kita kaitkan juga ya dengan kekerasan seksual, karena pemaksaan, balik lagi, kekerasan adalah pemaksaan, pemaksaan perkawinan. Dan ini di pesantren. Ini tuh gimana sih, Kang? Ya, pemaksaan itu kan terjadi dimanapun, tidak hanya di pesantren, ketika yang satu merasa lebih tahu, lebih paham, lebih berkuasa, lebih bisa mengatur kepada yang lain. Jadi mengasumsikannya misalnya kalau konteksnya baik, saya tahu loh calon kamu, saya lebih paham loh siapa yang kamu harus perlukan, kapan harus menikah. Dia merasa lebih tahu, lebih paham untuk kemaslahatan yang dipaksakannya. Padahal kan belum tentu betul-betul tahu kadang-kadang. Ini kalau konteksnya baik, ada juga pemaksaan yang buruk untuk kepentingan dirinya, mau dapat uang dari calon menantunya, itu buruk kalau itu ya. Tapi baik sekalipun kan asumsinya relasinya yang satu lebih tahu, merasa paling tahu, yang lain pasti tidak tahu gitu loh. Pasti tidak bijak, pasti jadi itu bisa terjadi dimanapun. Nah, pesantren sebagai salah satu institusi ya sangat mungkin, dan itu lembaga keagamaan lain, masyarakat lain yang tanpa agama pun sangat mungkin ketika dia merasa lebih punya kekuasaan untuk mengatur orang lain, untuk memaksa orang lain gitu lah. Jadi kelompok-kelompok yang satu ada pimpinannya, lebih pimpinannya berkuasa penuh, itu sangat mungkin untuk memaksa muridnya untuk menikah baik dengan dirinya maupun dengan yang lain. Jadi konteksnya saya kira lebih kepada budaya, bagaimana orang menghormati perasaan orang lain, pilihan orang lain, apalagi ya keinginan-keinginan orang lain, termasuk dalam hal ini menikah. Nah, kalau ini sudah tidak dihormati, ya terjadilah pemaksaan-pemaksaan itu. Tapi juga kita harus tahu bahwa dalam konteks pesantren atau komunitas-komunitas tertentu, tidak hanya pesantrennya, apa yang kita asumsikan sebagai pemaksaan kadang-kadang juga belum tentu pemaksaan. Misalnya perjodohan, itu kan bukan pemaksaan. Atau tidak semua perjodohan pemaksaan. Perjodohan kan mempertemukan. Memang berbeda dengan budaya barat yang atau berbudaya budaya kota yang harus kenal dulu lama, harus pacaran dulu lama gitu. Beberapa pihak saling memperkenalkan karena sudah lama misalnya perempuannya mencari-cari atau laki-lakinya mencari-cari, lalu dipertemukan lalu orang menganggapnya pemaksaan karena tidak ada pacaran lebih dahulu, misalnya orang tertentu ya, padahal tidak terjadi pemaksaannya. Tapi juga tentu ada saya tahu ada di pesantren, di komunitas, di desa yang bukan pesantren juga ada ketika orang tua merasa paling berkuasa terhadap anaknya, terutama anak perempuan. Laki-laki juga ada yang dipaksakan, banyak. Karena asumsinya laki-laki ini harus nikah, kalau nggak nikah nanti akan nakal, akan kemana-mana, nggak bisa balik ke rumah, akan pergi kemana-mana. Dia dipaksakan sama orang tua untuk menikah, ada juga. Itu pemaksaan. Jadi terjadi. Jadi kalau pertanyaannya kenapa, ya saya kira karena budaya untuk menghormati perasaan dan pilihan orang lain itu rendah, dan menganggap dirinya lebih tahu, lebih pintar, lebih bijak, dan menguasai, sehingga segala keinginan keputusannya harus diikuti baik oleh anak atau oleh istri atau oleh suami maupun oleh anggota keluarga atau komunitas yang lain. Jadi karena itu lalu ya hormati pilihan orang, dengarkan perasaan orang, agar supaya kita juga didengarkan, agar kita juga dihormati oleh orang lain. Oke, Kang. Jadi pemaksaan perkawinan ya nggak cuma terjadi di pesantren ya, Kang. Di masyarakat umum juga kita masih ada ya, masih suka menemukan sih sebenarnya pemaksaan perkawinan ini. Uh, Kalau kita ngebahas tentang pemaksaan perkawinan ya
benar sih Kang, ada relasi kuasa yang timpang ya. Ada yang merasa dia lebih berhak untuk mengatur, mungkin merasa lebih tahu, kemudian memaksakan kepada yang dianggapnya mungkin relasinya di bawahnya dia. Oke, sebelumnya maaf ini, oke. Kang Faki bisa mendengar saya dengan jelas kan? Iya, 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 saya bisa dengar. Oke, oke, sip. Kang Fakih nih, ada pertanyaan lagi. Mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya dari publik, karena kita juga udah 10 menit lagi, udah menuju 1 jam. Ada pertanyaan nih, Kang. Gimana sih Kang Fakih melihat kasus yang baru terjadi, di mana laki-lakinya ini umur 40 tahun, dan perempuannya ini umur 13 tahun. Nah, banyak orang bilang bahwa itu adalah bentuk perkosaan. Ada yang bilang itu mereka suka sama suka. Nah, Kang Fakih mungkin melihat ini dari sisi agama, gimana ya Kak ketika ada orang laki-lakinya umur 40, perempuannya umur 13, ada gap umur yang sangat jauh, apakah itu bisa dibilang perkosaan atau mereka suka sama suka? Ya, bisa dua-duanya. Maksudnya bisa dua-duanya begini. Bisa jadi betul suka sama suka, sangat mungkin ada anak kecil menyukai orang dewasa. Orang dewasa sebagai manusia. Pertanyaannya adalah apakah itu baik? Apakah itu etis? Ketika etis dalam arti kan nanti kita punya norma-norma yang lain. Misalnya norma bahwa Kalau ini Kang Fakih, adakah? Oh, oke, mungkin ini Kang Fakih ada kendala jaringan ya. Sebentar ya, saya coba hubungi Kang Fakih. Maaf ya teman-teman ya, kita coba hubungi lagi Kang Fakih. Semoga bisa bergabung kembali bersama kita. Tadi sempat pertanyaan pertanyaan yang terakhir tuh melihat bagaimana kemudian ada laki-laki umur 40 tahun dengan perempuan umur 13 tahun, itu gapnya sangat jauh ya umurnya. Dan apakah itu termasuk perkosaan atau bisa dibilang mereka pacaran suka sama suka. Ini kita coba lagi hubungi kembali Kang Faki. Semoga aman ya teman-teman ya, bisa bergabung kembali di sini. Nah, kalau kita simak ya, diskusi kita pada hari ini tentang kekerasan seksual dari perspektif agama, tadi Kang Fakih juga sudah jelas ya, bahwa kekerasan seksual itu adalah hal yang dilarang oleh agama, khususnya agama Islam ya. Karena ya, sebagai agama, justru kita harus saling memberikan cinta kasih, saling mengasihi satu sama lain, menyayangi satu sama lain, bukan justru melanggengkan bentuk kekerasan. Kemudian kita jika melihat kekerasan seksual jika disamakan dengan perzinahan, apakah benar? Apakah kekerasan seksual itu bisa kita sandingkan dengan perzinahan di dalam undang-undang? Ini enggak, karena tadi juga Kang Faki sudah sempat menjelaskan bahwa kalau perzinahan ini tidak jelas pelakunya siapa, korbannya siapa, justru kayak pelaku dan pelaku. Sedangkan kekerasan seksual jelas adalah korban dengan pelaku. Ya, selamat datang oke, kembali Kang Faki. kental. Ini langsung aja karena takut waktu Ya, nggak cukup ya. Jadi relasi yang tadi itu kan usianya kan usia anak, 13 tahun itu kan usia anak. Jangankan masalah pernikahan dalam Islam itu, masalah jual beli aja, anak itu nggak bisa langsung disahkan jual belinya. Dia menunggu dewasa gitu loh, jual beli yang hal-hal yang sangat krusial ya. Kalau cuma beli permen mungkin boleh. Nah itu kan artinya adalah bahwa pernyataan suka sama sukanya anak itu belum tentu bisa dipertimbangkan, belum tentu gitu. Karena dia dalam usia yang tidak bisa dianggap mandiri untuk membuat keputusan.
keputusan dari usia anak itu. Jadi keputusannya belum bisa dianggap sebagai orang yang mandiri. Nah, karena itu lalu sangat mungkin dimanipulasi oleh orang dewasa, yaitu orang yang 40 tahunnya itu. Nah, sehingga relasinya itu tidak bisa dianggap sebagai etis dalam logika publik, dalam kesadaran atau kebaikan bersama. Jadi demi menjaga nantinya akan banyak anak-anak yang mudah dimanipulasi oleh orang-orang dewasa. Nah, karena itu tidak boleh artinya kekerasan gitu loh. Tetapi apakah mungkin terjadi mungkin, kalau terjadi mungkin saja. Tetapi secara moral, secara legal, secara hukum itu tidak bisa dan tidak dianggap mandiri karena akan memungkinkan terjadinya manipulasi-manipulasi yang tidak diinginkan dan akan jadi keburukan-keburukan yang lebih besar. Ya, benar sih Kang. Umur 13 tahun itu ya benar masih usia anak ya. Karena kita juga mengatur di Indonesia ya, Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa anak itu ya sampai umur 18 tahun. Umur 13 tahun itu masih anak banget dan emang rentan sih untuk kemudian mendapat manipulasi dari yang umurnya jauh di atas dia, apalagi ini 40 tahun. Sepakat, Kang. Nah, Ya apalagi kalau relasinya sampai ke hubungan intim, sampai hamil, kan akan bermasalah sekali untuk usia 13 tahun. Bermasalah sekali. Dia tidak akan punya hak pendidikan, hak bermain, hak sebaya, lingkungan, dan lain sebagainya. Itu kan manipulasi tingkat tinggi gitu loh. Dia akan mengurusi sesuatu yang belum waktunya untuk dia urusin. Ya, oke. Baik. Oke, ini kita mungkin ini pertanyaan terakhir nih Kang dari saya untuk menutup diskusi pada hari ini karena kita juga udah mau 1 jam. Terakhir Kang dari saya nih Kang. Sebagai umat Islam nih Kang, sikap seperti apa sih yang seharusnya kita lakukan untuk menyikapi kehadiran RUU TPKS ini Kang? Ya, sebagai bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar atau daya dorong kita untuk terus berbuat baik, daya tahan kita agar tidak melakukan keburukan, maka tentu saja kita harus mendukung dan memastikan bagaimana undang-undang ini disahkan lalu dipraktekkan secara nyata oleh birokrat, oleh aparat untuk melindungi segenap warga negara, kita semua, laki-laki terutama perempuan, apalagi anak-anak dari segala tindak kekerasan seksual. Jadi itu salah satu alat bagi kita, alat kontrol dan alat sosial yang memungkinkan kita semua bersama-sama bisa melindungi korban dan bisa memastikan pelaku itu tidak lagi berbuat dan dia tidak punya ruang untuk terus berbuat, sehingga kita memiliki keluarga yang lebih baik, masyarakat yang lebih baik, dan tentu saja segenap bangsa yang akhirnya terbebas dari segala jenis kekerasan seksual. Dan itu adalah bagian dari, ya kalau menurut saya itu bagian dari visi rahmatan lil alamin, anugerah bagi seluruh semesta, terutama bangsa dan perempuan dan anak terutama tentu saja, dan bagian dari implementasi dari akhlakul karimah. Oke. Terima kasih banyak Kang Fakih. Adem banget ya kita sore ini teman-teman di sini dengar tentang penjelasan Kang Fakih tentang kekerasan seksual dari perspektif agama Islam, karena kalau bahas ini mungkin banyak ya perspektif-perspektif yang mungkin kita justru aduh kok kayak gini, tapi sore ini kita dengar sangat jelas, adem banget tentang bagaimana Islam ini sebagai agama yang cinta kasih, saling menyayangi ini melihat kekerasan seksual, bahwa RUU TPKS itu kita perlu mendorong karena itu bagian dari akhlakul karimah ya Kang ya, akhlak yang baik gitu. Nah, baik, terima kasih banyak teman-teman sudah bergabung bersama kita, sudah 1 jam di sini Cakrawikara Indonesia dan Mubadalah. Terima kasih untuk sorenya di sini hasil obrolan kita hari ini Cakrawikara Indonesia dengan Kang Fakih akan kita upload juga di Instagram
di Spotify Cakrapet dan YouTube Cakrawikara Indonesia. Jadi nanti teman-teman jika ingin mendengarkan kembali bisa mengakses media sosial CWI. Baik, terima kasih banyak teman-teman semua. Terima kasih Kang Faki untuk waktunya. Semoga sehat-sehat terus yang ada di rumah sekarang. Sehat-sehat juga Kang Faki karena COVID ya lagi tinggi. Semoga kita selalu bisa menebarkan kebaikan juga. Amin. Baik. Ya, terima kasih semuanya. Ini saya izin live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.